Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Semoga kabarnya baik semua ya. Baiklah, sebelum kita mulai ke pembelajaran, marilah kita berdoa sama-sama. Ayo ibu pimpin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabi wa rasulah Rabba zikni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga ilmunya nanti bermanfaat untuk kita semua. Amin. Pertemuan minggu ini ibu akan membahas tentang menerima kodo dan kodar. Ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan kodo dan kodar? Baiklah, kita bahas ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah telah menetapkan takdir untuk setiap makhluk sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Artinya, setiap makhluk itu sudah Allah ciptakan takdirnya masing-masing. Ada juga dalil nakli terkait kodo dan kodar dalam Quran Surah An-Nisa ayat 79, yang mana artinya yaitu apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Sudah selayaknya kita sebagai umat muslim yang beriman untuk menerima segala ketentuan dari Allah untuk kita. Memahami makna kodo dan kodar. Yang pertama yaitu kodo. Rukun iman keenam atau terakhir adalah percaya kepada kodo dan kodar. Kita pahami makna kodo terlebih dahulu. Kodo adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya. Contohnya gimana, Bu? Contohnya, matahari terbit dari timur dan tenggelam dari barat, kematian pasti datang, bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai porosnya. Artinya, semua hal itu sudah Allah tetapkan sebagai kodo. Lanjut kepada hikmah beriman kepada kodo. Seseorang yang beriman kepada kodo akan bersikap dan berperilaku, diantaranya datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu. Di sini udah ada yang tepat waktu belum datangnya. Alhamdulillah ya. Kedua, memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal lain yang positif. Menerima beberapa pun uang jajan yang diberikan orang tua. Di sini masih ada nggak yang ngomel-ngomel kalau orang tuanya kasih jajan sedikit gitu? Enggak ya, alhamdulillah. Semuanya pintar anak ibu ya. 4. Tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Berhati-hati jika berada di tempat keramaian atau di jalan raya yang padat kendaraan. Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya. Santun dan rendah hati dalam bersikap dimanapun ia berada. Artinya gimana, Bu? Kalian harus belajar sopan santun sama kedua orang tua ataupun guru. 2. Kodar. Kita memahami kodar lagi ya. Kodar adalah takdir segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun ada bedanya nih sama kodo. Apa, Bu? Kodar dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Seperti contohnya gimana? Misalnya kemarin Maryam di atas berlatih pidato, akhirnya membuahkan hasil menjadi juara pertama pidato dalam kegiatan keterampilan agama Islam. Ikhtiar itu apa maksudnya, Bu? Ikhtiar artinya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Sesuatu itu terjadi atau tidak terjadi pasti ada sebabnya. Kita bekerja keras sehingga berhasil dan sukses gitu. Keberhasilan usaha tergantung pada gigih atau tidaknya usaha kita.
Untuk mencapai keberhasilan, diperlukan kehati-hatian pada banyak faktor. Misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan modal kecerdasan kepada kita. Semuanya ya, anak-anak ibu semuanya itu pintar. Hendaknya modal itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan diri sendiri, mengejar cita-cita. Kesuksesan tidak datang sendiri, tetapi diusahakan dengan sungguh-sungguh. Artinya, kita ingin menjadi anak pintar harus ikhtiar dan belajar dengan giat. Jadi nggak ada ya namanya anak ibu tuh yang bodoh, anak ini bodoh atau gimana. Enggak, kita semuanya pintar ya, karena biasanya itu bukan karena bodoh ya, karena malas. Semoga di sini nggak ada lagi ya anak-anak ibu yang malas. Amin. Setiap manusia wajib berusaha agar dapat mengubah nasibnya. Kita tidak boleh menyerah pada kesulitan-kesulitan sebelum berusaha. Kita diwajibkan berusaha. Segala sesuatu yang kita peroleh tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus diusahakan. Misalnya, contoh lagi nih, kita melihat sahabat kita menjadi juara kelas atau juara lomba matematika atau juara membaca Al-Quran. Hal ini diperoleh dengan belajar keras, perjuangan dan usaha yang sungguh-sungguh. Jadi kita ingin mendapatkan juara kelas, juara 1 dalam perlombaan agama Islam, pidato misalnya, kita harus usaha dulu nih, kita harus ikhtiar dulu gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu contoh-contoh qadar. Ada yang tahu nggak nih? Paling tidak satu aja deh sebutkan. Usaha dulu gimana gitu carinya. Ya, yang pertama, menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. Kita harus menyimbangi ikhtiar dan doa itu sendiri, anak-anak. Jadi nggak boleh belajar aja. Belajar itu kan ikhtiar. Jadi kita ikhtiar aja gitu, nggak usah doanya, nggak bisa juga. Ikhtiar dan berdoa itu harus beriringan gitu, harus setara dia. 2. Menjadi juara lomba pidato atau juara lomba cerdas cermat karena gigih berlatih, yang ibu sebutkan contohnya tadi Maryam tadi ya kan. Yang 3. Menjadi anak yang disenangi dan dalam pergaulan karena ramah dan suka menyapa kepada siapa saja. Di sini masih ada nggak anak-anak ibu yang cuek sama temannya, jadi kalau lewat melengos saja gitu? Nggak ada ya, syukur deh kalau gitu. Jadi yang keempat, menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran dan menjadi qori atau qori'ah terbaik di sekolah atau sampai ke tingkat provinsi. Harus usaha yang gigih gitu. Kita harus punya usaha dulu untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Itu qadar ya. Pembahasan terakhir mengenai hikmah beriman kepada qadar. Setelah memahami makna dan tahu contoh-contoh qadar, anak-anak bertambah yakin tentang karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang beriman kepada qadar akan bersikap dan berperilaku. Yang pertama, menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. 2. Memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas, misalnya mengerjakan PR sendiri. Yang terakhir, giat dan disiplin dalam belajar. Contohnya, sebelum berangkat tidur harus belajar terlebih dahulu. Anak-anak di sini belajarnya sebelum tidur atau setelah pulang sekolah. Oh, jadi ada yang sebelum tidur dan ada yang pulang sekolah ya. Yang penting belajar, usaha biar nilainya bagus. Jika ada yang ingin anak-anak tanyakan tentang materi qada dan qadar, ibu persilakan ya. Baiklah, nampaknya nggak ada. Semoga dapat dipahami, ilmunya bermanfaat. Anak-anak bisa tahu contoh-contoh qada dan qadar dan cara menghadapi atau menerima ketentuan Allah itu sendiri. Mungkin hanya ini dapat ibu sampaikan minggu ini. Sampai ketemu minggu depan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.